Kalau si Puan sih memang pasti cocok karena suara terahnya itu tuh sudah jelas. Beliau bekas Menko, Ketua DPR RI. Itu kan nggak gampang. Apapun yang orang awam lihat, kalau Puan ngikut pasti suara PDIP hancur. Nggak juga, karena suara PDIP itu suara wong cilik yang sudah dikatakan sama Ibu Mega misalnya dari atas, itu pasti turun ke bawah itu tuh jelas. Dan kita kan sama-sama tahu Mas Gun kan, karena kita tahun 2019 kan ada di situ. Dan kita sudah tahu di mana demografi politik, suara-suara yang menang di mana kan itu sudah terukur. Apalagi nanti kalau ya ini maaf-maaf aja, karena ya tadi kita berbicara lagi kepentingan dana itu tuh harus ada. Nah kita lihat dana yang ada ya di partai-partai besar ya pasti mereka akan mencalonkan ya salah satu dia punya orang yang duduk nanti di DPR RI itu pasti ya perlu dana yang besar, dan orang-orang itu ya pastilah, itu kan kita nggak mungkin tinggalin ke situ karena apapun bahasa kita sampai dengan hari ini tetap dana yang penting. Nah itu yang kita ngelihat. Nah, kalau kita ngelihat dari kacamata PDIP itu dana itu mungkin nomor 2, tapi dia punya pemilih tetap itu jelas dari tahun ke tahun. Kalau tidak ada permainan mungkin suara turun, tapi kalau suara yang jelas pasti dia akan naik terus. Tadi dibilangin sama Jojo misalnya Mas Ganjar dengan Pak Prabowo itu kebalik. Kenapa saya bisa kebalik? Pasti antara dua sisi. Yang pertama ya dari Gerindra tulus apa enggak itu, karena ya biar bagaimanapun sebagai ketum partai nggak bisa dibiarin seperti itu. Tulus apa enggak? Mas Ganjar kan masih terikat dengan PDIP. Nah kalaupun nanti PDIP lepaskan Ganjar, nah ini baru menarik. Terlepas dari itu ya kita tetap maunya tuh kalau ada 3 kandidat lebih menarik supaya ya politik di Indonesia berjalan dengan lancar. Tapi kalau hanya 2 ya kayak kita ngelihat yang lalu kan bisa tahu sendiri itu keras ya kan, dari awal sampai akhir keras. Nah kita ngelihat dari Pak Prabowo ya itulah orang yang tulus, orang yang mau rendah hati, mau mengalah. Nah, itu ada di Pak Prabowo, ya kan? Nah, tapi kalau kembali lagi kita ngelihat konstelasi politik nanti kalau misalnya Anies masuk dengan Demokrat, dengan PKS, dengan Nasdem, saya rasa itu menarik karena dari pemilih Muslim, nah mungkin akan terpecah juga. Kalau nasional sudah jelas ke PDIP, Gerindra. Tapi kalau pemilih Muslim pasti pecah, apapun pasti pecah karena mereka melihat lagi flashback ke belakang. Yang saya lihat dari kacamata saya seperti itu, tapi yang saya tahu bahwa apa yang saya pernah kerjakan bahwa nanti di tahun 2024 di saat 3 paslon ini naik, ini menarik sekali. Saya punya keyakinan ya harus 3 paslon.